Hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan cerita tentang satu tokoh Alkitab. Ya, apa yang saya ceritakan ini seperti sebuah story yang nanti akan menantang Anda. Sebetulnya kekristenan kita ini seperti apa sih bersama dengan Tuhan? Ya, satu tokoh yang jarang didengungkan, jarang juga dikhotbahkan, Bapak Ibu Saudara. Namanya adalah Samson. Katakan bersama saya, Samson. Hakim-Hakim 13 ayat 6 sampai ke 8. Hakim-Hakim 13 ayat 6 sampai ke 8. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku." Ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah." Katakan bersama saya, nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Saudara, kalau Anda memperhatikan kelahiran seorang Samson ini hebat sekali, Bapak Ibu Saudara. Samson itu lahir mirip seperti Tuhan Yesus waktu lahir. Ya, waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat Gabriel juga datang kepada Maria dan berkata, "Hari ini akan ada kabar damai sejahtera bagimu," bla 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 dan seterusnya. Kemudian setelah itu Yesus lahir dan Yesus mengubah dunia sejak hari itu. Hal yang sama juga sebetulnya terjadi atas kehidupan seseorang yang namanya Samson. Samson sejak dari kelahirannya, Samson itu lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi Samson adalah seseorang yang lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Kemudian di tengah-tengah kehidupannya dia mengenal Tuhan. Seorang malaikat datang kepadanya dan memberitahu bahwa dia akan punya keturunan, dan keturunannya itu akan menjadi seorang nasir Allah. Problemnya yang luar biasa adalah sekalipun Samson lahir hampir seperti Tuhan Yesus lahir, gitu ya, Samson ada di tengah-tengah keluarga yang mengenal Tuhan. Ayah ibunya adalah seseorang yang mengenal Tuhan. Tapi entah karena satu dan lain hal, ya, ternyata dalam kehidupannya Samson memulai dengan cara yang salah. Samson memulai dengan cara yang salah, sekalipun dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang baik, ya, tetapi langkah pertamanya itu salah. Siapakah Samson? Tuhan memanggil Samson untuk menjadi nasir Allah. Ketika Tuhan menetapkan Samson untuk menjadi nasir Allah. Nasir Allah itu apa sih? Nasir Allah itu syaratnya adalah tidak boleh sentuh mayat. Nasir Allah itu tidak minum anggur. Nasir Allah itu tidak berzina. Nasir Allah itu rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Yaitu syarat yang diberikan seorang nasir Allah pada saat itu. Tapi yang ironis adalah ketika Samson bergerak dan Samson muda itu bertumbuh, ternyata justru Samson menyentuh mayat seekor singa dan dia ambil madunya, dia sentuh mayatnya. Ya, di Hakim-Hakim 14 ayat 10 bahkan dikatakan Samson membuat pesta dan dia mabuk-mabukan dengan orang Filistin, gitu ya. Kemudian bahkan Samson mengkhianati saudaranya sendiri, yaitu sesama suku Yehuda. Dia khianati demi dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat hari itu. Itu yang terjadi pada seseorang yang namanya Samson. Dan yang lebih ironis lagi, dia mengejar perempuan Filistin, di mana Tuhan sudah menetapkan semula bahwa perempuan-perempuan Filistin bukan menjadi ranah dan wilayah daripada orang-orang Israel pada saat itu. Tapi justru Samson masuk di kalangan orang-orang Filistin. Dan yang terakhir adalah dia ketemu dengan Delilah. Dia ketemu dengan Delilah dan dia tidak bertobat. Justru dia bermain dengan dosa sampai yang terakhir rambutnya yang gak boleh kena pisau cukur, kena pisau cukur. Dan Alkitab berkata sejak hari itu Tuhan tinggalkan dia. Padahal dia adalah seorang nasir Allah. Sudah pernahkah Anda bisa melihat situasi-situasi dalam hidupnya? Ya, tapi ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya dari hidup seorang Samson. Ya, apa itu? Samson itu begini. Sekalipun dia memulai segala sesuatunya dengan salah, tapi di akhir hidupnya dia mengakhiri dengan sesuatu yang baik.
Ya, walaupun dia cuma punya potongan cerita pendek dalam hidupnya tentang sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, tapi dia berhasil mengakhiri hidupnya dengan happy ending. Sekalipun di dalam proses perjalanannya awal dia mengenal Tuhan, dia seperti seorang anak yang troublemaker di mana-mana. Pernah Anda ketemu dengan seseorang yang troublemaker sepanjang hidupnya itu troublemaker, saudara? Yang mulai sejak dari muda bikin masalah, menikah bikin masalah, gitu, dengan keluarganya bikin masalah, terus bikin masalah, bikin terus masalah kasus di sana sini dan sebagainya. Tapi ternyata sampai di akhir hidupnya dia ketemu Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ya, tentunya ketika itu terjadi pada seseorang yang namanya Samson, itu masih mendingan, saudara, karena Tuhan mengizinkan dia ketemu dengan suasana yang seperti dalam kehidupan seseorang yang namanya Samson. Anda kalau membandingkan Samson dengan satu tokoh yang lain, namanya katakanlah namanya Gideon. Gideon ini memulai dengan sesuatu yang luar biasa, saudara. Gideon memulai dengan sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi dia nggak ngerti apa-apa, dia minder, dia takut, sampai dia diyakinkan Tuhan, dia punya mimpi, dia punya keberanian, dia melangkah dan dia menang di dalam pertempuran. Dia memulai segala sesuatunya dengan luar biasa. Tapi yang jadi masalah adalah Gideon mengakhiri dengan sesuatu yang salah. Di akhir hidupnya ternyata Gideon justru membangkitkan tugu-tugu pengorbanan yang membuat orang Israel bukan datang menyembah kepada Tuhan, tapi justru menyembah kepada berhala-berhala itu sendiri. Jadi dua tokoh ini berjalan dengan kontras. Yang satu memulai dengan hancur-hancuran, tapi di akhir hidupnya dia punya finishing well, dia punya kemenangan di akhir hidup yang luar biasa. Tapi yang satunya, Gideon adalah seseorang yang memulainya dengan begitu luar biasa. Memulainya begitu luar biasa, tapi di akhir hidupnya dia tidak mengambil posisi tanggung jawabnya dengan Tuhan, dengan kacamata yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini yuk sama-sama kita merenung sebetulnya posisi hidup kita di hadapan Tuhan itu posisi hidup yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat Samson mengakhiri sesuatu yang baik dalam hidupnya? Anda bisa lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 30. Alkitab berkata, berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi ternyata di akhir hidupnya, ya nanti saya akan ceritakan ini angle cara berpikirnya Samson waktu itu bagaimana gitu ya. Tapi di akhir hidupnya Samson ternyata melihat sebuah kemenangan di mana sepanjang dia hidup dan dia mengalahkan orang Filistin. Ternyata di akhir hidupnya sesaat itu dia membunuh orang Filistin jauh lebih banyak daripada sepanjang masa di mana dia hidup dengan semua emosi yang dia punya hari itu. Itu yang membuat Samson finishing well, walaupun dia memulai dengan kacamata yang salah. Yang kedua, Anda lihat ayat 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitaol ke dalam kubur Manoah ayahnya, yang memerintah sebagai hakim atas Israel 20 tahun lamanya. Tapi ternyata di akhir hidupnya lingkungan keluarganya itu datang kepada Samson. Lingkungan keluarganya datang kepada Samson. Dia ambil mayatnya, dikubur dengan layak, dan lingkungan keluarganya bangga kepada Samson. Anda bisa lihat, jadi pernahkah Anda ketemu sebuah situasi di mana mungkin kita ada satu anggota keluarga yang sepanjang hidupnya dari kecil sampai menengah, sampai besar, sampai dewasa, nakalnya luar biasa. Ya waktu single juga nakal, waktu berkeluarga juga nakal, hidupnya nggak karu-karuan, nggak bisa dipegang, dimusuhin banyak orang gitu ya. Semua keluarga antipati dengan dia, tapi ternyata di last minute dari hidupnya, tiba-tiba dia kenal Tuhan. Tiba-tiba dia mengalami Tuhan. Dan hidupnya mengalami sebuah perubahan bersama dengan Tuhan. Dan hari itu keluarganya di tengah-tengah di hari terakhir dalam kematiannya, keluarganya datang kepada Samson. Anda bisa membayangkan apa yang dirasakan. Perasaannya antara bangga, jengkel, marah, semuanya jadi satu. Ya perasaan jengkel dengan semua peristiwa yang terjadi gitu ya. Marah karena apa yang dia kerjakan dari suku Yehuda, justru dia nipu saudaranya sendiri gitu kan. Tapi di lain sisi dia juga bangga, ternyata di akhir hidupnya dia punya kesempatan untuk bertobat bersama dengan Tuhan. Dia punya kesempatan untuk punya finishing well, walaupun dia mengawali sesuatu yang buruk dalam hidupnya.
Nah saudara, saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi hari ini. Tapi hari ini ada satu pertanyaan besar dalam hidup kita. Apakah hari ini kita adalah orang-orang yang mengakhiri segala sesuatunya dengan benar di hadapan Tuhan? Simple thing. Apakah hari ini kita menjadi orang-orang yang mengakhiri segala sesuatunya dengan baik di dalam Tuhan? Tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti Samson. Walaupun Samson hari itu punya kesempatan dan kasih karunia di hadapan Tuhan untuk berjumpa dengan kebenaran di akhir hidupnya. Tapi saat kesempatan itu ada di tangan kita kan gak perlu harus jadi seperti Samson dulu. Gak perlu hancur-hancuran dulu sampai kita ketemu Tuhan. Kalau kita punya kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian, kenapa kita harus hidup di padang gurun untuk berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita punya kesempatan di tanah perjanjian itu, kita menikmati susu madu berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup di sana, tinggal di sana, mengalami kemenangan di sana. Ngapain kita harus ada di padang gurun dulu? Ngapain kita harus mengalami berbagai macam krisis yang ada dalam hidup kita sampai kita kapok-kapok dan mengenal Tuhan dalam hidup ini? Gak ada gunanya. Lebih baik kita memulai dengan benar, tetapi kita juga mengakhiri dengan benar bersama dengan Tuhan. Nah hari ini pertanyaannya adalah, hari ini satu pertanyaan penting yang ada dalam hidup kita adalah, nanti saat kita mengakhiri hidup kita, saat kita ada di garis akhir dalam hidup kita, kira-kira legacy apa yang kita bangun di hadapan Tuhan? Legacy apa yang kita tinggalkan bersama dengan Tuhan? Akuntabilitas apa yang kita bangun bersama dengan Tuhan? Legacy apa yang nanti juga akan ditinggalkan oleh anak-anak kita dan anggota keluarga kita yang melihat hidup kita dan semua perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Saya tahu saya ngomong dengan orang-orang yang setelah pulang ini bukan orang-orang yang akan mati semuanya, enggak Bapak Ibu Saudara. Ya tentunya kita akan masih punya waktu dengan Tuhan. Tapi faktanya kita nggak pernah tahu waktu kita dengan Tuhan itu sampai kapan. Waktu kita dengan Tuhan itu sejauh apa? Seperti apa bentuknya? Kesempatan apa yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita? Nobody knows. Yang kita tahu adalah kita jalani hari kita yang terbaik dari apa yang kita punya hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita berhasil menulis pasal terakhir dalam hidup kita setiap hari dengan kacamata yang benar? Itu pertanyaannya. Dan itulah kemenangan seorang Samson. Samson pasal pertamanya buruk banget. Pasal pertamanya hancur-hancuran. Tapi dia punya kasih karunia, di mana dia punya kesempatan untuk menulis pasal terakhir dalam hidupnya dengan sebuah kehidupan yang manis bersama dengan Tuhan, dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidupnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita membangun hidup kita dan kita membangun pasal-pasal terakhir dari hidup kita sejak dari kita mengenal Tuhan? Pertanyaan sederhana, ya. Kenapa? Kan ada banyak orang sukses, tapi nggak semua orang ternyata menjadi signifikan. Ada banyak orang bisa berhasil, punya achievement, punya pencapaian demi pencapaian sesuatu dalam hidupnya menurut kacamatanya. Tapi nggak tentu dia punya legacy di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang di sekelilingnya menjadi orang yang bermakna, menjadi seseorang yang berharga di tangan Tuhan. Tadi pagi saya sempat share, ada seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja generasi kedua dari Nabopolassar yang memimpin kerajaan Babel pada saat itu. Dan di bawah kepemimpinan Nebukadnezar, Babel menjadi sebuah kerajaan yang terbesar di atas muka bumi. Mereka punya art yang terbaik di atas muka bumi. Mereka punya pasukan panah yang terbaik di atas muka bumi. Mereka punya benteng pertahanan terpanjang dan terlebar di atas muka bumi di kerajaan Babel pada saat itu. Mereka punya arsitek terbaik di zamannya di atas pada saat kerajaan Babel. Babilonia itu berhenti di dalam kepemimpinan Nebukadnezar. Dan hari itu Nebukadnezar menguasai bukan hanya Timur Tengah, tapi dia menguasai seluruh dunia. Sehingga setiap tahun dari seluruh dunia kumpul datang ke Babel untuk mempersembahkan upeti sebagai tanda tunduk di bawah otoritas daripada kerajaan Babel hari itu. Anda bisa bayangin, Nebukadnezar punya semuanya. Nebukadnezar seperti seseorang yang mencapai apapun yang dia butuhkan untuk dia capai. Tapi di dalam Daniel 1 diceritakan ternyata hatinya gelisah.
Hatinya gelisah karena digelitik oleh sebuah mimpi yang membuat dia damai sejahtera, dan dia tidak bisa menjelaskan mimpi itu di hadapan Tuhan. Sampai seorang Daniel datang kepadanya dan berkata, kerajaanmu akan terpecah menjadi dua, keturunanmu akan terserak, Babel akan terpecah-pecah. Dan sejak hari itu Nebukadnezar galau, dia bingung. Dan dia bingung tentang legasi yang dia tinggalkan. Dia bingung tentang nilai keberhargaan dari semua yang dia sudah capai tentang Babel, Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa membayangkan, Nebukadnezar adalah raja yang sukses, tapi Nebukadnezar bukanlah raja yang signifikan. Tahu bedanya? Sukses adalah sebuah kemenangan menurut kacamatanya. Signifikan adalah sebuah kemenangan menurut kacamata keberhargaan dari apa yang dia lakukan buat sekelilingnya. Sukses itu dilihat dari kacamata kita sendiri. Signifikan itu dilihat dari kacamata Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi seseorang bisa sukses, tapi pertanyaannya, apakah seseorang berharga di tangan Tuhan? Seseorang bisa melakukan berbagai macam pencapaian di dalam hidupnya, tapi pertanyaannya adalah, apakah semua pencapaian itu membuat hidup Anda makin bermakna di bawah kasih karunia Tuhan? Pertanyaannya, kalau kita bermimpi tentang area ini, maka pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita menulis pasal terakhir dari dalam hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan itulah kemenangan seorang Samson. Samson adalah pria yang sangat bejat. Sungguhan, kalau Anda lihat cerita Samson dari lahir sampai dia mau mati, Anda bayangin kalau ada ayahnya, pasti kita stresnya luar biasa, saudara. Ya, bayangin, saudara, perempuan diajak berzina, mabuk-mabukan, saudara sendiri ditipu sana sini, tawuran terus tiap hari, semua orang ketemu diajak ribut, saudara. Ya, lagi jalan-jalan di sebuah jalan raya, baca orang, gitu sudah kerjanya Samson. Dan kita jadi papanya lihat model begini gimana hidupnya gitu ya. Tapi yang luar biasa, dia punya kasih karunia untuk menuliskan pasal terakhir dalam hidupnya. Dan ternyata bisa jadi kasih karunia itu gak dimiliki oleh yang lain. Buktinya Gideon gak punya itu. Gideon mengawali sesuatu dengan baik, tapi di akhir hidupnya ternyata Gideon justru membawa orang Israel terjerumus pada penyembahan berhala. Padahal dia punya awal yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi artinya apa? Sesuatu yang benar yang kau mulai dengan Tuhan, tidak ada garansi bahwa Anda akan mengakhiri sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan. Sampai setiap hari Anda menuliskan pasal terakhir itu dalam hidup Anda. Disitulah kemenangan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sudah tangkap sesuatu? Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, yuk sama-sama kita menjadi orang-orang yang kita gak pernah tahu pasal terakhir kita itu kapan. Kita gak pernah tahu kesempatan terbaik untuk kita do something dengan Tuhan itu kapan. Kita gak pernah tahu kapan sebuah kesempatan yang terbaik untuk kita merendahkan hati kita dan mengubah posisi hati kita untuk menjadi lebih benar di hadapan Tuhan. Kita gak pernah tahu kesempatan itu kapan. Yang jelas 1 Petrus berkata, Anggaplah kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagimu, kata Alkitab. Jadi hari ini kalau ada orang yang hidupnya gak benar dan diizinkan Tuhan tetap diberkati, ya, Anda mungkin bisa tersenyum, gak apa-apa, aku gak butuh Tuhan, aku diberkati. Anda mungkin bisa berpikir, everything okay. Tapi tahukah, justru Anda adalah orang-orang yang sangat berbahaya, sangat kasihan hidupnya. Saudara, kenapa? Karena 1 Petrus berkata, anggaplah kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagimu. Justru orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di ujung tanduk, yang dia gak ngerti bahwa kasih karunia Tuhan sedang menanti dia untuk sebuah perubahan. Tapi justru dia menyia-nyiakan masa yang terbatas itu dengan kacamata-kacamata yang salah dalam hidupnya. Dia lupa bahwa pasal terakhir harus selalu ditulis saat kesempatan itu ada di dalam hidup seseorang. Jadi hari ini poin pertama saya sederhana. Mulailah dengan benar dari hari di mana Anda mengenal Tuhan di dalam hidup Anda. Jadi mulailah dengan benar saat aku tahu bahwa aku ini produk kasih karunia. Maka sejak hari itu kita tidak menunggu untuk sebuah perubahan. Kita tidak menunda untuk sesuatu yang benar kita pilih dalam hidup kita. Kita tidak menunda saat kesempatan-kesempatan yang baik Tuhan tawarkan di dalam hidup kita. Belajar untuk tidak menunda.
Karena ada orang-orang yang merespon keadaan. Dia menjadi orang-orang yang memimpin perubahan. Tapi ada orang-orang yang dipimpin oleh krisis. Tapi tadi ibadah sebelumnya saya cerita tentang ini. Ada orang-orang yang hidup, dia pimpin perubahan. Karena dia tahu dia punya kesempatan setiap hari adalah pasal terakhir dalam hidupnya. Jadi dia tidak menunggu sampai kepepet, sampai krisis, sampai ketahuan, sampai pengacara pergi ke rumah Anda dan menginginkan perceraian dari pasanganmu, ya, baru dia melek tentang sebuah perubahan. Tapi sejak awal, setiap kali kesempatan Tuhan berikan untuk berubah, dia respon perubahan. Sejak awal, setiap kesempatan milestone dan momentum Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita, seseorang untuk melayani lebih, memberi lebih, totalitas lebih, dia tangkap dalam hidupnya. Jadi yang dia lakukan, dia memimpin dirinya untuk sebuah perubahan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengerjakan hidupnya sama seperti dia menjalankan setiap hari, seperti pasal terakhir yang dia jalani bersama dengan Tuhan. Ketika dia kehilangan ini, maka yang terjadi dua hal. Hidupnya akan selalu dipimpin oleh krisis. Ya, sesuatu yang buruk terjadi, baru dia berpikir tentang perubahan. Orang-orang demikian bukanlah orang-orang yang bertobat, tapi orang-orang yang hari itu iblis belum punya kesempatan lebih untuk menghancurkan hidup seseorang. Tapi pada dasarnya dia berubah karena ketahuan. Dia berubah karena kepepet. Dia berubah karena ya nggak ada kesempatan lain. Satu-satunya pilihan adalah berubah. Ya, akhirnya hidupnya selalu di padang gurun. Akhirnya hidupnya selalu kejepit dengan banyak hal yang nggak perlu dalam hidupnya. Karena cara pandangnya dan respon hatinya memandang perubahan ada dalam kacamata yang salah. Nah, hari ini ya sama-sama kita memulai dengan benar dan pimpinlah perubahan itu. Dan mengizinkan kita menjadi orang-orang yang menjalankan hidup kita seperti pasal terakhir dari setiap hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Itu poin pertama saya. Ya, dan itulah pelajaran yang didapat oleh seseorang yang namanya Samson ini. Dia punya kesempatan di hari-hari terakhirnya untuk dia punya pasal terakhir dalam hidupnya. Dan kesempatan itu dia ambil di last minute dalam hidupnya untuk dia persembahkan di tangan Tuhan. Samson bukan bunuh diri. Samson mengorbankan dirinya sebagai bentuk pasal terakhir yang dia pilih bersama dengan Tuhan atas kesempatan yang dia punya untuk mengalahkan orang Filistin hari itu. Dan last minute yang terakhir dalam hidupnya, dia korbankan dirinya untuk ke sana. Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya adalah, waktu kita menjalani pasal-pasal terakhir dalam hidup kita, pasal terakhir, Alkitab berkata, orang yang mengikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya kerelaan hati untuk rela berkorban, untuk rela melakukan lebih, untuk rela mengambil keputusan di luar kebiasaan, untuk rela merendahkan hati kita dan mengambil pilihan-pilihan yang benar saat kesempatan ada di depan matamu untuk merespon. Dan itulah pasal terakhir yang harus kita pilih every day bersama dengan Tuhan. Pilihan di tangan kita. Tapi keputusan ini akan menentukan jalan hidup kita dengan Tuhan akan seperti apa. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo hiduplah di area ini. Keselamatan bukan hanya untuk dinikmati, tapi keselamatan adalah sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama dengan keputusan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah jangan menunda. Ya, izinkan yang terjadi bukan penundaan, tapi izinkan setiap hari kita menuliskan pasal-pasal terakhir itu tanpa menunda. Karena penundaan membuat Anda mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam periode berikutnya. Sama seperti Abraham dengan Ishak, ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, persembahkan Ishak kepadaku. Tahukah Ishak adalah segalanya buat Abraham. Ishak adalah hidupnya. Ishak adalah masa depan dari Abraham. Ishak adalah penerus dari semua yang Abraham kerjakan hari itu. Tapi di waktu yang sama, ketika Tuhan berkata, ayo bawa Ishak ke gunung, persembahkan dia. Alkitab berkata, keesokan harinya, pagi-pagi benar, kata Alkitab. Jadi Abraham tidak menunda, walaupun dia membayar harga yang mahal atas keputusan yang benar yang dia pilih. Tapi dia memilih untuk tidak menunda. Dia memilih mengambil posisi pasal terakhir dalam hidupnya untuk dia kerjakan.
Walaupun di sana ada harga yang mahal. Anda bisa membayangkan seorang anak yang satu-satunya jadi harapan. Seorang anak yang bahkan dia cintai melebihi nyawanya sendiri. Hari itu Tuhan berkata, ambil, berikan Ishak kepadaku. Dia harus mempersembahkan itu di dalam Ishak. Oh, ada banyak pertanyaan di hatinya. Pasti dia mempertanyakan Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Dia meragukan suara Tuhan. Ada banyak berkecamuk banyak hal dalam hidupnya. Tetapi hari itu dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya, memilih sesuatu yang benar. Sekalipun ada harga yang mahal yang dia bayar hari itu. Tapi ternyata keputusan Abraham membuat Abraham tidak kehilangan apapun. Sepertinya dia menyerahkan segalanya. Tapi ternyata dia tidak kehilangan apapun. Justru dia ditambah-tambahkan Tuhan atas segala yang Abraham butuhkan. Untuk dia melangkah dan diperlengkapi dalam visinya. Sampai Tuhan itu ngomong kepada Abraham, sekarang aku tahu siapa engkau. Dan sejak hari ini aku bersumpah, Tuhan sendiri yang berkata, aku bersumpah akan memberkatimu. Dan akan menjadikan bangsa yang besar. Kenapa? Karena karena Tuhan menemukan kerelaan hati Abraham. Untuk menjadi orang-orang yang berjalan dengan pasal terakhir setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan itulah hal yang sama juga terjadi atas seseorang yang namanya Simson. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar dari seseorang yang tidak menunda atas sesuatu yang benar yang harus Anda pilih dalam hidup Anda. Apa yang membuat kita menunda? Simple. Sebetulnya yang membuat kita susah untuk melakukan sesuatu atau menunda sesuatu yang benar adalah karena kita gengsi. Karena di hati kita sombong. Hati kita keras. Hati kita gengsi. Kita tahu kok sebetulnya dalam hidup ini mana yang benar dan mana yang salah. Ketika seseorang bertengkar di tengah-tengah rumah tangganya, ya, di tengah-tengah pria membela dirinya, wanita membela dirinya, masing-masing saling menyalahkan situasinya. Kalau dia masuk ke kamar, dia tenang sedikit, dia agak waras sedikit, tenangkan pikirannya. Dia tahu kok sebetulnya aku ini kayaknya salah ngomong di sini. Aku ini kayaknya yang tadi itu kelebihan keputusan di sini. Dia tahu di hatinya. Dia tahu karena Tuhan memberikan nurani di hati manusia untuk membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Problemnya adalah nurani itu tidak pernah dibiarkan hidup karena ketutup dengan keegoisan, kesombongan, dan gengsi yang sudah terbangun jauh lebih tinggi daripada semua situasi yang hari itu yang terjadi. Jadi musuh penundaan salah satunya adalah karena gengsi, hati yang sombong, hati yang keras, hati yang tahu kebenaran, tapi dia memilih untuk tidak hidup dalam kebenaran itu karena situasi hatinya. Suatu hari saya konseling dengan seorang istri, suami datang dan istrinya cerita tentang suaminya, bla bla sebagainya, tentang konflik mereka sebagai sampai satu titik. Sudah tahu apa yang dikatakan suaminya? Suaminya ngomong gini, kok aku tahu kok apa yang dikatakan istriku ini benar, aku tahu. Tapi entah kenapa aku nggak bisa jalani apa yang dia katakan. Sudah tahu? Karena hatinya begitu keras, sombong dengan semua situasi yang ada. Jadi orang yang sombong itu bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tapi problemnya, dia tidak cukup rendah hati untuk memilih sesuatu yang baik dalam hidupnya. Hari ini, tanggalkan area itu. Karena area itu membuat Anda menunda sesuatu yang benar yang seharusnya tumbuh di hati seseorang. Tapi kita menundanya karena posisi hati kita yang seperti ini. Yang kedua, musuh penundaan adalah tidak percaya atau ragu memasuki kawasan yang baru. Waktu seseorang memilih sesuatu yang benar, di tengah-tengah habit yang sudah berjalan belasan tahun, tiba-tiba Anda mengubah habit itu, mengubah kebiasaan itu, dan memilih sesuatu yang benar. Apa yang terjadi? Tak semua tatanan sosial, semua tatanan relationship, semuanya akan mengalami pergeseran dan perubahan. Dan situ akan ada sebuah fase untuk terjadi adaptasi kembali ke sesuatu yang baru di dalam janji Tuhan. Dan adaptasi ini bisa mengerikan bagi beberapa orang. Orang akan mempertanyakan, iya kalau berhasil, kalau enggak gimana? Iya kalau disertai Tuhan, kalau beneran terjadi. Kalau enggak gimana? Iya kalau ini benar-benar menang. Ternyata kalau nggak breakthrough gimana? Ya, dan itu menciptakan keraguan. Itu menciptakan tantangan tersendiri dalam hidup kita. Akhirnya dia memilih untuk menunda sesuatu yang benar untuk hidup di hati seseorang.
Jadi hari ini, ya sama-sama, tinggalkan penundaan itu. Karena ketika Anda belajar meninggalkan penundaan, hati kita akan liquid untuk cepat berubah, cepat merespon, cepat mengambil kesempatan, dan menempatkan posisi hati kita di tempat yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau hidup dengan pasal-pasal terakhir dalam hidup kita tidak harus mengikuti pattern dari masa lalu kita. Kita tidak harus mengikuti pattern dari masa lalu kita. Apa yang di belakang itu sudah berlalu. Anda tahu apa yang terjadi di masa lalu? Yang ada di masa lalu itu cuma dua hal. Pertama adalah kebanggaan. Yang kedua adalah penyesalan. Seseorang menoleh ke belakang, yang ada dalam pikirannya selalu dua hal. Apa sih? Yang pertama adalah kebanggaan. Bangga karena, oh iya ya, dulu aku ini ketua OSIS. Katakanlah kita usianya sudah 50 tahun gitu ya. Anda ingat-ingat zaman dulu gitu. Oh iya, Dedi itu zaman dulu ketua OSIS gitu ya. Ketua OSIS bisa demo di sekolah menurunkan kepala sekolah. Misalkan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Itu kebanggaan Saudara. Wah, kebanggaan tentang peristiwa-peristiwa baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sudah ketika Anda menoleh ke belakang dan Anda menemukan kebanggaan, bersyukurlah. Karena Anda bisa melihat ternyata di masa lalu kita ada Tuhan. Bahkan di saat kita gak ngerti banyak tentang Tuhan hari itu, Tuhan pelihara kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menuntun jalan hidup kita demikian rupa sampai ke titik hari ini. Jadi biarkan kebanggaan menjadi sebuah milestone, menyadarkan kita tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain tentang masa lalu, di sana juga ada penyesalan. Betul ya? Penyesalan ketika Anda toleh ke belakang, Anda akan pikir, dulu itu kenapa ya aku buat keputusan ini? Keputusan ini membuat hari ini aku terjerat hutang yang gak perlu. Dulu kenapa ya aku buat keputusan ini? Keputusan ini membuat hari ini keluargaku jadi berantakan. Ya, karena keputusan yang salah itu. Kita nyesal dengan keputusan yang salah itu. Karena kita yang gak bijaksana hari itu. Karena kondisi-kondisi kebodohan-kebodohan kita di masa lalu. Bapak Ibu Saudara, saat itu terjadi, bersyukurlah kalau Anda masih bisa menyesal. Orang kalau melihat ke belakang dan dia masih bisa menyesal, artinya dia masih punya rasa tanggung jawab. Bersyukur. Gak semua penyesalan itu buruk. Ya, kapan penyesalan menjadi buruk? Penyesalan menjadi buruk ketika Anda memakai penyesalan itu untuk menjadi fondasi untuk masa depan Anda. Itu akan jadi buruk. Anda taruh sesuatu yang di belakang menjadi patokan bahwa di depan Anda pasti juga akan gagal. Karena di belakangku juga gagal. Itu akan jadi buruk. Itu akan merusak hati kita. Iblis akan ikut campur menghancurkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi penyesalan tidak akan menjadi buruk ketika Anda tahu bahwa ini sesuatu yang bodoh yang terjadi dalam hidupku. Dan kalau diulang lagi, aku gak akan masuk ke situ. Aku gak akan mengulangi lagi. Jadi ya Tuhan, biarkan penyesalan ini menjadi sebuah goresan di hatiku. Yang selalu mengingatkan bahwa aku gak akan jatuh ke lubang yang sama karena kebodohan itu. Itulah fungsi penyesalan. Dan itulah fungsi kebanggaan. Ya, tapi di sisi lain Anda juga harus tahu, kebanggaan itu tempatnya di masa lalu. Penyesalan tempatnya juga ada di masa lalu. Artinya kebanggaan maupun penyesalan tidak boleh mendikte masa depan Anda. Kalau kebanggaan mendikte masa depan Anda, maka kita akan berkata, ayo jadi cheerleader. Gak usahlah jadi cheerleader. Dulu waktu saya muda, saya pernah jadi cheerleader. Kenapa? Karena kebanggaan di masa lalu taruh di masa depan kita. Dengan Anda masa lalu menjadi cheerleader, gak tentu hari ini Anda cheerleader yang baik. Kalau kita dipanggil Tuhan menjadi cheerleader, kita tetap harus belajar lagi. Kita tetap harus memulai kembali dengan Tuhan. Kita tetap harus membuka hati kita untuk memulai sesuatu. Ya, jadi jangan biarkan keberhasilan masa lalu menghambat Tuhan memakai Anda untuk sesuatu yang Tuhan siapkan di depan Anda. Hanya gara-gara Anda punya sebuah prestasi di masa lalu kita. Gak boleh, saudara. Semua yang baik sebagai warisan kebanggaan Tuhan di masa lalu, bersyukurlah karena itu. Tapi begitu Anda melangkah ke depan, berjalanlah seperti Anda melangkah dengan pasal terakhir yang kau punya bersama dengan Tuhan. Bertarunglah kembali bersama dengan Tuhan. Sangkal dirilah sekali lagi bersama dengan Tuhan. Kasihlah sekali lagi bersama dengan Tuhan. Jadilah kembali menjadi seorang anak kecil yang terus mencari Tuhan dan menginginkan sesuatu yang hebat. Tuhan masih mengerjakannya dalam hidup kita. Kebanggaan masa lalu gak boleh ditaruh di masa depan kita.
Di sisi yang lain, penyesalan masa lalu juga gak boleh ditaruh di depan kita. Karena kita berkata, masa laluku tuh gagal, peristiwa ini gagal. Waktu Anda melangkah, ada trauma-trauma tersendiri. Gimana caranya aku mau melangkah dengan seperti pasal terakhir dalam hidupku. Nanti kalau aku pilih pilihan benar ini, ya kalau berhasil. Kalau enggak, kalau gagal seperti yang lalu gimana? Kalau peristiwa itu terjadi dalam hidupmu gimana? Apalagi lagi Anda mikir begitu, iblis lewat. Dia bawa pesawat, lempar granat di pikiran kita. Wing, taruh granat di pikiran kita. Dan ngomong, memang kamu gak mungkin bisa menang. Memang tuh lihat, papa mamamu bercerai kan, kamu nanti juga pasti bercerai. Tuh memang papa mamamu gak berhasil di bisnis kan, lihat aja kamu kerja, kamu juga gak mungkin bisa berhasil di bisnis. Karena masa lalu di-drive di depan untuk menghancurkan apa yang Tuhan sedang rancangkan di depan Anda. Akhirnya seseorang tidak bisa menulis hari-hari hidupnya seperti pasal terakhir yang harus dia pilih saat kesempatan itu tiba dalam hidupnya. Karena dia di-drive dengan sesuatu yang di belakang, yang ditaruh untuk ada di depannya. Hari ini tinggalkan area itu, saudara. Lihatlah ke depan dengan mimpi yang baru bersama dengan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat terakhir. Begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mendampingi seorang pria yang begitu hancur, yang namanya Samson. Dan saya berdoa kalau dengan Samson aja Tuhan gak menyerah, maka Anda harus percaya Tuhan dengan Anda juga tidak akan pernah menyerah. Karena Dia Tuhan kita. Sudah tahu apa yang Tuhan berikan untuk kita? Tuhan ingin manusia itu punya 3 hal dalam hidupnya. Tuhan ingin manusia punya hidup yang kekal. Karena untuk itulah Dia turun ke atas kayu salib. Dengan satu tujuan, Dia lihat manusia gak mungkin bisa punya kehidupannya kekal. Gak mungkin. Ya gak mungkin dia ketemu dengan surga. Dia coba menyalahkan dirinya sendiri. Dia gores-gores badannya sampai berdarah. Dia menyiksa dirinya supaya dia merasa lebih layak untuk datang kepada surga. Tetap perasaan bersalah akan mengikutinya. Karena dia tahu manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai salib itu turun dan menyelamatkan manusia. Karena itu Tuhan ingin bergaul dengan manusia. Satu tujuan pertama adalah karena Tuhan ingin manusia punya hidup yang kekal. Yang kedua adalah karena Tuhan ingin manusia punya hidup baru. Bapak Ibu, kenapa kok seseorang perlu menulis pasal terakhir dalam hidupnya every day? Karena keinginan Tuhan bukan hanya membuatmu bertobat di dalam satu hari, tapi keinginan Tuhan membuat Anda hidup dalam kebenaran everyday bersama dengan Tuhan. Pertobatan adalah milestone, titik balik dari satu arah berubah ke arah yang lain. Tapi setelah itu ada kilometer pertama, kilometer kedua, kilometer ketiga, dan seterusnya yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan di tempat itulah Tuhan ingin hidup kita everyday, hidup baru bersama dengan Tuhan. Setiap hari mengalami sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu kita kembali ke poin yang tadi. Kita perlu menulis pasal terakhir hidup kita everyday bersama dengan Tuhan. Yang ketiga apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin supaya manusia itu punya hidup yang bermakna. Seperti tadi di awal saya katakan, Anda dipanggil bukan hanya untuk sukses, tapi Anda dipanggil untuk menjadi berharga di tangan Tuhan. Seseorang bisa mencapai banyak hal, tapi toh ketika dia tidak menemukan keberhargaan dalam hidupnya, tetap akan selalu ada ruang kosong yang tidak terisi. Tetap selalu akan ada pertanyaan banyak hal tentang Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, tentang damai sejahtera yang tidak pernah hidup di hatinya. Sampai dia ketemu, oh ternyata setelah aku bekerja sukses dengan semuanya, Tuhan ingin aku ada di tempat itu. Oh ternyata setelah aku ada di gereja ini sekian waktu, ngerti tentang nilai, ngerti tentang kegerakan Tuhan. Tuhan ingin aku berharga di area ini. Tuhan ingin aku menjadi pasal dari kegerakan ini. Tuhan ingin aku berubah di area ini. Tuhan ingin keluargaku jadi seperti ini. Dan untuk itu Anda mempertaruhkan semuanya dengan pengorbanan untuk Anda pergi ke sana bersama dengan Tuhan. Dan itulah muncul sebuah Alkitab, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi justru barang siapa mempertahankannya karena aku, justru dia gak kehilangan apapun. Di titik itulah kita kenal siapa Tuhan kita. Di titik itulah hidup kita ini menjadi bermakna.
Kita berani berkorban, tapi semakin kita berani berkorban, semakin kita terbelalak dengan apa yang Tuhan bisa percayakan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Problem manusia adalah mempertanyakan Tuhan. Ya, problem manusia adalah mempertanyakan Tuhan. Apa mungkin? Apa bisa? Apa begini? Sebagainya. Itu problem manusia. Tapi tujuan Tuhan di hati kita adalah Dia ingin manusia punya kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan. Terakhir, saudara, sebetulnya masalah utama dari seorang Samson itu apa sih? Coba saudara pikir. Masalah utama dari seorang Samson itu apa? Masalah utama dari semua yang saya ceritakan ini, masalah utamanya sebetulnya cuma satu. Cuma satu. Samson tidak menjadi mezbah korban bakaran, tapi dia membangun panggung pertunjukan di sepanjang hidupnya. Itu masalah utama seorang Samson. Ya, sudah ingat suatu ketika Elia bersama dengan Elia ketemu dengan Nabi Baal, Raja Ahab. Mereka bertarung tentang siapa Allah yang lebih besar. Sudah ingat cerita ini? Kemudian Elia memperbaiki mezbah korban bakaran. Yang dilakukan Elia bukan membangun, tapi memperbaiki. Dia perbaiki batunya. Wah, capek sekali ngangkati batu besar itu, 12 batu disiapin semuanya. Setelah itu disiram dengan 12 ember air, gitu ya. Kayu bakar semuanya disiapkan semuanya, ya. Apakah api Tuhan atau pengorbanan api Tuhan langsung menyambar mezbah itu? Ternyata api Tuhan gak menyambar. Sampai kapan? Sampai korban bakaran ada di atas mezbah itu. Begitu korban bakaran ada di atas mezbah itu, Alkitab berkata Tuhan menyambar mezbah itu dan menunjukkan kuasa dan kekuatannya. Problemnya Samson di mana? Problemnya Samson adalah Samson ini dia menabiskan dirinya sebagai nasir Allah, tapi dia sendiri tidak menjadi korban bakaran di atas mezbah. Ya, itulah problem utamanya. Sehingga dia membangun casing, dia membangun kebanggaan sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Dia membangun segala sesuatu yang terlihat di depan mata, tapi dia sendiri tidak pernah membangun hatinya di atas mezbah itu dan menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Jadi yang dibangun oleh Samson itu panggungnya, stage yang indah, tapi dia tidak membangun korban bakaran yang sesungguhnya, yang hidupnya betul-betul dipersembahkan di bawah kaki Tuhan, untuk diserahkan semuanya ke tangan Tuhan. Itu yang terjadi pada sosok yang namanya Samson, Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu Samson di akhir hidupnya, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, boleh enggak kasih aku kesempatan untuk mengalahkan orang Filistin ini? Aku akan korbankan diriku untuk mengalahkan orang Filistin ini. Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan yang terjadi, tapi hari ini aku punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar di akhir hidupku. Di tengah-tengah matanya sudah buta. Waktu mata Samson melihat, dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan mengajar sesuatu dalam hidupnya. Tapi justru waktu mata Samson ini buta, Samson melek, dia melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan hari itu dia ngerti ternyata mezbahnya itu bukan orang lain. Mezbahnya adalah dirinya sendiri yang menjadi mezbah korban bakaran di sana. Di titik itulah seseorang kali perubahan. Karena itu hari ini kalau kita mau menuliskan pasal-pasal terakhir dalam hidup kita, caranya bukan nunjukkan jari kita untuk orang lain berubah, tapi tunjukkan jari kita ke diri kita sendiri, ke hati kita sendiri. Tuhan, tolong hatiku untuk aku menjadi orang-orang yang menulis pasal terakhir dalam hidupku every day bersama dengan Tuhan. Di titik itulah kita menjadi korban bakaran bersama dengan Tuhan, yang siap dibentuk, siap dikerjakan, dan siap dipercaya dengan kapasitas yang lebih besar. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.